Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Faisal Julia Baida dengan NIM 0210210103 dari Prodi Agribisnis. Untuk memenuhi tugas UAS tentang wawancara UMKM, di sini saya memilih UMKM suatu agroindustri yang bergerak di bidang produk pengolahan salak, yaitu dengan nama brandnya yaitu Sarisa Salak Merapi. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Sarisa Salak Merapi, nanti kita akan datangkan narsum langsung yang semoga bisa memberikan ilmunya atau manfaatnya bagi kita. Oke, mungkin langsung saja ya kita ulas apa itu Sarisa Salak Merapi itu. Oke, baik, kita sudah kedatangan yaitu karyawan produksi di bagian olahan salak Sarisa Merapi ini, yaitu dengan Mbak Lita di samping saya. Mungkin tanpa panjang lebar kita akan langsung ulas saja bagaimana proses produksi salak di Sarisa Merapi ini. Mungkin Mbak bisa jelaskan bagaimana proses produksinya? Untuk proses produksi di Sarisa Merapi ini, kami menggunakan salak pondok dengan kualitas super yang hasilnya di sini, dan untuk tingkat kematangan salak buahnya itu 70%. Habis itu di dalam pengolahan salak itu kita menggunakan bahan-bahan yang alami serta peralatan yang steril supaya kualitas dari produk kita juga bagus, sehingga konsumen itu tidak perlu khawatir tentang ini. Mungkin itu merupakan bagian proses produksinya. Untuk jenis apa sih olahan yang diproduksi di Sarisa Merapi? Jadi untuk produksi olahan salak, yang pertama itu manisan salak, sari salak, habis itu dodol salak, habis itu pai salak, serta keripik salak. Oke, mungkin buat kalian yang belum tahu bagaimana itu olahnya, di sini udah ada display dua produk, yaitu tentang manisan salak dan yang ini dodol salaknya. Baik, mungkin itu tadi sekilas tentang proses produksi yang ada di rumah olahan salak Sarisa Merapi. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, ini tentang kapasitas produksi yang mungkin bisa dihasilkan oleh UMKM ini. Untuk Sarisa Merapi ini kita bisa produksi dalam satu hari untuk olahan manisan itu sebanyak 100 cup manisan salak. Habis itu untuk dodol salaknya bisa 100 pack selama satu hari, serta pai salaknya juga 100 pieces dalam sehari. Jadi itu tadi tentang kapasitas produksi yang bisa dihasilkan oleh Sarisa Merapi ini. Mungkin bukan hanya itu saja ya Mbak ya, mungkin bisa kan di sini ada berbagai varian yang dihasilkan dari olahan salak. Itu mungkin sekelumit aja tentang kapasitas produksinya. Untuk kepastiannya itu yang pasti dalam seharinya mungkin 1000 pieces ya Mbak ya, bisa sampai. Tadi yang proses produksi udah, yang kedua yaitu tentang kapasitas produksi juga udah terjawab juga. Nah yang ketiga Mbak, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang penyuplai atau pemasok bahan baku dalam pembuatan olahan salak Sarisa Merapi ini. Mungkin Mbak bisa jelaskan bahan baku yang didapatkan itu dari mana aja sih Mbak? Untuk bahan baku yang jelas itu adalah salak pondok. Kita menggunakan jenis salak pondok super. Kami mendapatkan salak pondok ini dari kebun di sekitar Sarisa Merapi ini di daerah Purwabilangun. Dan mayoritas di sini adalah petani di kebun salak. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai pemberdayaan. Dengan adanya usaha UMKM olahan salak ini, masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah atau value yang lebih di dalam ekonominya. Mungkin gitu ya Mbak ya. Sarisa Merapi ini kami memberdayakan para ibu-ibu di sekitar Purwabilangun untuk ikut bergabung di Sarisa Merapi. Ada nggak sih Pak mungkin suatu asosiasi yang
yang menaungi UMKM ini atau yang menaungi para pegawai, mungkin asosiasi semacam KWT, kelompok wanita tani atau apa gitu. Di sini ada yang namanya KWT Kemiri Edu Mas. Oh, baik. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan tentang bagaimana pemasok bahan baku olahan salak di Sari Samrabi. Untuk yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu tentang saluran pemasaran olahan produk salak ini, Mbak. Mungkin ini suatu produk ini dipasarkan lewat apa aja sih, Mbak? Atau offline atau online kan? Awal mulanya untuk pemasaran Sari Samrabi ini Mas, kita ininya rumah ke rumah, warung-warung, dan yang dititipkan ke tempat pusat oleh-oleh. Namun semakin berkembangnya zaman, kita juga mengikuti zaman untuk bisa memasarkan secara online di beberapa marketplace dan kita promosikan di beberapa media sosial. Baik, jadi itu ketika kalian berminat pada produk olahan salak Sari Samrabi ini, kalian bisa dapatkan secara offline, yaitu dengan bisa mengunjungi home store-nya ya, Mbak ya. Untuk kalian juga bisa melihat mungkin pengolahannya, kalian bisa melihat apa aja sih yang produknya yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Kemudian kalian bagi kalian yang jauh atau nggak terjangkau gitu dengan tempatnya, kalian bisa dapatkan lewat media sosialnya Sari Samrabi ini atau juga lewat marketplace Mbak ya. Nah, mungkin ini last question Mbak, untuk apa sih permasalahan yang dialami oleh Sari Samrabi ini dalam pengembangan usahanya, atau mungkin kendalanya, atau mungkin tantangan atau hambatan gitu? Kendalanya di saat musim hujan nih Mas, itu membuat banyak salak yang mudah busuk dan hama. Buah salak adalah lalat salak. Dan pada waktu COVID kemarin itu membuat penurunan drastis karena waktu itu pemasaran kita hanya secara offline dan kita belum bisa memasarkan secara online. Belum, semakin kesini kita juga harus belajar untuk memperbaiki dan alhamdulillahnya kita sudah bisa memasarkan secara online. Nah, mungkin itu saja sekelumit tentang kendalanya. Saya tegaskan sekali lagi di sini, UMKM Sari Samrabi itu memiliki kendala di saat musim penghujan, yang dimana di saat musim penghujan itu hama yang paling utama menyerang tanaman salak itu adalah tanaman lalat buah yang mengakibatkan salak ini menjadi busuk dan akan mempengaruhi kuantitas produksinya. Di samping itu juga ketika waktu pandemi ya telah kita alami, kalau pandemi itu mengakibatkan perekonomian kita stagnan dan cenderung tidak berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang UMKM salak Sari Samrabi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.